Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Asi selaku dosen perekonomian Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Akbar Setiawan dan teman saya Retno Ajeng Sugesti. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama akan dibahas oleh Retno Ajeng. Kepada Retno Ajeng, saya persilakan. Baik, terima kasih Akbar. Di sini saya akan membahas tentang APBN tahun 2021. Pendapatan negara terdiri dari 3. Yang pertama, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun, tumbuh sebesar 2,9%, terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak telah mencapai 382,53 triliun, 128,28% dari target APBN 2021. Tumbuh 25,43% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 304,98 triliun. Hibah. Penerimaan hibah sebesar 2,2 triliun 223,62% dari target APBN 2021. Lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 9,32 triliun. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 1.229,6 triliun, tumbuh sebesar 2,6%, didukung oleh kinerja positif penerimaan PPh serta PPN dan PPNBM. Pada tahun 2021, PPh sebesar 683,8 triliun, diperkirakan tumbuh 2,2%, terutama karena pulihnya harga komoditas. Sedangkan PPN dan PPNBM tahun 2021 sebesar 518,5 triliun diproyeksikan meningkat sejalan membaiknya prospek perekonomian, perbaikan administrasi pajak, dan implementasi pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik. Penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan komponen perpajakan dari kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2021 tercatat sebesar 232,25 triliun atau telah melampaui target yang ditetapkan pada APBN 2021 dengan capaian 108,5% serta tumbuh 26,58% YoY. Seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari cukai, bea masuk, dan bea keluar berturut-turut tumbuh 10,84% YoY, 18,25% YoY, dan 819,49% YoY. Penerimaan negara bukan pajak. Realisasi PNBP sampai dengan akhir November 2021 mencapai 382,53 triliun atau 128,28% dari target dalam APBN 2021. Capaian realisasi PNBP tersebut terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA) sebesar 125,97 triliun, penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) sebesar 30,50 triliun, PNBP lainnya sebesar 123,11 triliun, dan pendapatan BLU mencapai 102,95 triliun. Pertumbuhan positif dari PNBP SDA terutama disebabkan meningkatnya harga komoditas utama seperti Indonesia Crude Price (ICP) dan harga batu bara. Sementara itu, peningkatan PNBP lainnya bersumber dari pendapatan kementerian lembaga yang berasal dari pendapatan penjualan hasil tambang, PHT, dan pelayanan yang disediakan oleh
kementerian lembaga. Di sisi lain, pertumbuhan positif yang bersumber dari pendapatan BLU terutama berasal dari peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, dan pendapatan layanan dari sektor pendidikan. Belanja negara. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir November 2021 sebesar 2.310,35 triliun, 84,1% dari target APBN 2021, meningkat 0,09% YoY jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 1.599,31 triliun. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai 160,35 triliun, tumbuh sebesar 45,19% YoY, dan belanja barang sebesar 409,22 triliun, tumbuh sebesar 24,21% YoY. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja kementerian lembaga sebesar 937,30 triliun, 90,83% dari alokasi APBN 2021, tumbuh sebesar 9,98% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 852,24 triliun, dan realisasi belanja non kementerian lembaga sebesar 662,1 triliun, sebesar 71,76% dari alokasi APBN 2021. Menurun 6,49% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 707,92 triliun. Selanjutnya ada transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD sampai dengan 30 November 2021 mencapai 711,4 triliun atau 89,38% dari target APBN 2021 yang meliputi transfer ke daerah TKD sebesar 646,53 triliun atau sebesar 89,36%, dan dana desa 64,51 triliun atau sebesar 89,60%. Selanjutnya ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja modal dan belanja subsidi. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai 160,35 triliun rupiah, tumbuh sebesar 45,19% YoY, dan belanja barang sebesar 409,22 triliun, tumbuh sebesar 24,21% YoY. Pertumbuhan belanja modal utamanya untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan konektivitas serta pengadaan peralatan. Sedangkan pertumbuhan belanja barang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi antara lain seperti vaksinasi, klaim biaya perawatan, serta bantuan usaha mikro. Selanjutnya, belanja subsidi. Realisasi belanja subsidi sampai dengan November 2021 mencapai 164,37 triliun atau sebesar 93,74% dari target APBN tahun 2021 atau meningkat 9,58% secara YoY. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar 102,48 triliun rupiah atau naik 15,70% YoY. Sementara itu, realisasi subsidi non-energi sebesar 61,89 triliun atau naik 0,75% YoY. Realisasi belanja subsidi energi mencapai 92,73% dari target APBN 2021 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 kg yang mencapai 53,76 triliun.
atau mengalami peningkatan 50,52% YoY, sementara itu realisasi subsidi listrik mencapai 48,71 triliun atau 90,90% dari target APBN 2021. Adapun realisasi ini terdiri subsidi listrik reguler 40,59 triliun yang menurun 2,97% YoY dan subsidi listrik dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar 8,12 triliun rupiah. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, maka defisit anggaran sampai dengan akhir November 2021 mencapai 610,99 triliun rupiah atau sekitar 3,63% dari PDB, 60,70% dari target APBN 2021. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar Setiawan. Baik, terima kasih kepada Ratno Ajeng. Selanjutnya itu ini postur APBN 2022. Next. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar 1.846,1 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 335,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,6 triliun. Target penerimaan perpajakan tahun 2022 sebesar 1.510,0 triliun tersebut lebih tinggi 3,1 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 245,0 triliun. Next. Target pendapatan negara tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain prospek pemulihan ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha, serta kapasitas perekonomian. Di sisi lain, kontribusi PNBP terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan pengelolaan yang semakin membaik. Peran PNBP sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi regulatori juga akan didorong terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Next. Selanjutnya, belanja negara. Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar 1.944,5 triliun, meningkat 6,3 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar 1.938,3 triliun. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pada bidang-bidang berikut. Next. Yang pertama yaitu bidang perlindungan sosial. Diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Yang kedua, bidang infrastruktur. Difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta mendukung penyelesaian proyek prioritas dan strategis. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Diarahkan untuk kelanjutan penanganan COVID-19, penguatan kualitas kesehatan, dan reformasi sistem kesehatan. Yang keempat, bidang pendidikan. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional. Next. Yang kelima, bidang teknologi informasi dan komunikasi difokuskan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional, membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, bidang ketahanan pangan. Diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Yang ketujuh yaitu bidang pariwisata. Diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata
dan pengembangan destinasi wisata prioritas. Next. Selanjutnya, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. TKDD pada APBN tahun 2022 disepakati sebesar 769,6 triliun. Kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain: 1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Yang kedua, melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK fisik. Yang ketiga, melanjutkan kebijakan penggunaan dana transfer umum atau DTU untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM pendidikan. Yang keempat, melanjutkan kebijakan penyaluran dana bagi hasil dengan memperhatikan kinerja daerah yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH. Yang kelima, meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer khusus, penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekankan idle cash di daerah, dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Yang keenam, menggunakan dana desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19, dan pendukung sektor prioritas. Next. Dalam respon dinamika perekonomian global maupun domestik, akselerasi penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung reformasi struktural dan fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 masih bersifat counter-cyclical yang ekspansif dalam rangka menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan, dan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, defisit APBN 2022 telah disepakati sebesar 868 triliun, sekitar 4,85% PDB. Next. Selanjutnya, pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar 868 triliun dengan arah kebijakan pembiayaan anggaran secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang efisien. 2. Mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, SMF, serta mendorong skema KPBU yang lebih masif. Yang ketiga, memperkuat asesmen atau usulan program pembiayaan investasi. 4. Mendukung pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing, perluasan basis investor atau kanal pembayaran SBN retail, serta mendorong penerbitan obligasi sukuk daerah. Yang kelima, pemberian pinjaman yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan Pemda, BUMN, dan BUMD dalam rangka mendukung proyek penugasan pemerintah. Yang keenam, kewajiban penjaminan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan proyek infrastruktur atau program penugasan pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan badan usaha, serta mendorong peran SAL sebagai fiskal buffer yang andal dan dikelola secara efisien melalui penguatan manajemen kas. Next. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.